illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Jadi di sini di samping tauhid disebutkan dua rukun Islam, salat dan zakat. Kata beliau dalilnya bahwa wajib kita bersolat, wajib kita zakat dan solat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru," tidaklah mereka diperintah illa liya'budullaha mukhlishin, kecuali untuk beribadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas. Lahuddin, mengikhlaskan kepadanya agama, hunafa, yang lurus ini. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Ini keharusan dari persaksian kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ketika kita bersyahadat, maka kita wajib ikhlas, mengikhlaskan peribadatan kita hanya kepada Allah. Setelah itu, di antara hal yang diperintah, wa yuqimus shalah. Ini setelah perintah ibadah. Setelah perintah ikhlas, maka kita diperintahkan juga untuk sholat. Dan di sini perintahnya bukan sholat, tapi yuqimus shalah. Perintahnya adalah mendirikan sholat. Bukan sholat biasa, tapi mendirikan sholat. Mendirikan. Kata para ulama, kata mendirikan ini maknanya adalah ayyatu biha kama amarallahu bisyurutiha wa arkaniha wa wajibatiha. Yaitu kita melakukannya sesuai dengan perintah Allah. Memenuhi syarat sahnya sholat dan memenuhi rukun serta kewajiban sholat. Memenuhi rukun dan kewajiban sholat. Ini maksudnya. Karena Allah tidak katakan kata mereka, lam yakul wa yusallu. Allah tidak bilang dan mereka sholat. Allah tidak katakan dan mereka sholat. Tapi Allah katakan wa yuqimu, dan mereka mendirikan, menegakkan sholat. Yaitu melakukan sholat itu seperti yang diperintah. Seperti yang diwasiati oleh Nabi SAW. Kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat saya sholat. Nabi pernah sholat di mimbar. Beliau katakan, ta'tamu bisolat, supaya kalian mencontoh, mengikuti sholat. Mengikuti sholatku. Ini namanya mendirikan sholat. Dan Nabi berkata kepada orang yang salah sholatnya, mengajarkan kepadanya sholat. Kalau kamu sholat, sempurnakan wudhu. Ini namanya syarat sah. Kemudian kamu berdiri. Berdiri. Ini syarat sah. Tidak sah sholat kalau kita duduk. Padahal kita mampu untuk berdiri. Iya. Kecuali tidak mampu, baru boleh duduk. Terus, kata Nabi, tsumastaqbilil qiblah. Kemudian kamu hadap kiblat. 3 ini namanya syarat. Ini syarat sah. Harus wudhu, berdiri, hadap kiblat. Setelah itu kata Nabi, takbir. Baru kamu bertakbir. Ini namanya rukun. Kalau sudah mulai masuk perbuatan sholat, namanya rukun sholat. Kamu bertakbir. Setelah itu kamu baca apa yang mudah darimu dari Quran. Kemudian kamu rukuk, kamu bangkit. Jangan kamu bangkit kecuali setelah tumanina. Kemudian kamu bangkit berdiri sampai lurus berdiri. Kemudian kamu sujud sampai tumanina sujud. Kemudian kamu bangkit sampai kamu tumanina duduk antara dua sujud. Kemudian kamu sujud lagi sampai kamu tumanina. Kemudian kamu bangkit berdiri. Setelah itu kata Nabi, "Maf'al dzalika fi sholatika kulli." Kemudian lakukan seperti itu di semua gerakan sholat. Karena Nabi ajarkan kepadanya 1 rakaat. Kan berikutnya adalah sama kan?
Samakan caranya. Samakan caranya. Ini yang Nabi kita Muhammad SAW ini menunjukkan bahwa bukan hanya sekedar sholat, tapi mendirikan sholat. Mendirikan sholat. Ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah perintah bertauhid. Kemudian adapun hukum-hukum rincinya kita tidak bahasnya karena itu urusannya fikih. Ini sekarang ini cuma mau memaparkan rukun Islam yang nanti kita di hari kiamat akan ditanya, apa itu Islam? Apa agamamu? Apa agamamu? Apa rukun-rukunnya? Nanti orang di antara penghuni neraka ditanya oleh penghuni surga, masalakakum fi saqar? Kenapa kalian masuk neraka saqar? Apa jawabannya? Qalu lam naku minal musallin. Kami tidak sholat. Makanya ini Islam, inilah bilang Islam. Kita mendirikan sholat. Kita mendirikan sholat. Yang berikutnya, kata Allah, wa yu'tuz zakah. Dan mereka mengeluarkan zakat. Ini tahapnya dalam Islam. Kalau kita sudah bertauhid, keyakinan kita sudah benar, maka kita sholat. Kalau sudah benar sholatnya, baru zakat. Baru zakat. Karena Nabi SAW seperti itulah yang beliau ajarkan kepada para sahabat yang keluar berdakwah. Seperti misalnya Mu'adz bin Jabal. Ketika beliau utus ke Yaman, beliau ajarkan kepada Mu'adz, fal yakun awwal ma tad'uhum ilaih syahadat alla ilaha illallah. Hendaklah yang pertama dulu kamu ajak mereka kepadanya, mereka bersyahadat la ilaha illallah. Bersyahadat. Itu yang pertama dulu. Fa innahum ata'uka lidzalik. Kalau mereka sudah taat kepada kamu dalam hal itu, mereka sudah mau bersyahadat. Iya. Sudah taat untuk mengakui bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Fa'akhbirhum, baru kabarkan kepada mereka. Ini kalau sudah taat, baru kabarkan kepada mereka, annallaha farada alaihim khamsa. Bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka 5 solat. 5 solat. Fi kulli yaumin wa lailah. Setiap hari dan semalam. Setelah itu, fa inhum ata'uka lidzalik. Jika mereka sudah taat kepada kamu dalam hal itu, fa'akhbirhum, baru kabarkan kepada mereka, annallaha farada alaihim zakat amwali. Bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat dari harta mereka. Jadi bertahap. Artinya kalau dia belum taat tauhid, belum benar tauhidnya, nanti sholat. Karena percuma sholat kalau dia masih syirik, kan gugur, hangus dengan syirik. Iya, dengan melakukan syirik. Maka harus benar dulu persaksiannya, syahadatnya, la ilaha illallahnya. Baru setelah itu kita ajak dia sholat. Kalau dia sudah mulai rajin sholat dan dia memiliki harta yang wajib dia zakati, baru kita sampaikan wajib zakat. Kalau dia orang yang tidak mampu, tidak punya apa yang dizakati, tidak perlu kita ajarkan dulu kepada dia. Iya. Karena dalam syariat kita itu disampaikan sesuai dengan kebutuhan. Dan tentunya bahkan dalam syariat kita, kadang sesuatu perkara itu hal yang boleh, tapi dilarang karena akan mengantarkan yang tidak boleh. Misal di awal Islam, pondasi keyakinan orang belum kuat. Para sahabat baru-baru masuk Islam. Maka Nabi SAW melarang mereka ziarah kubur. Jangan sampai dia pergi ke kubur, masih berdoa kepada penghuni. Tapi setelah Islam, mereka sudah tahu, sudah paham bahwa ternyata tidak boleh kita berpura-pura, tidak boleh kita bertatoyur, pemali dalam segala sesuatu. Sudah kuat Islam, baru Nabi katakan kepada sahabat, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur.
Dulu saya melarang kalian dari ziarah kubur. Fazuruha. Sekarang ziarah kubur. Ini setelah kuat. Artinya, jadi kalau ada sesuatu perbuatan, sebenarnya boleh. Tapi bisa menyantarkan kepada kesyirikan. Kita larang. Itu hal yang dibolehkan. Sama contoh sederhananya kalau di fikih, ada orang penjual parang. Boleh jual parang. Tapi ada orang lagi berkelahi di depan. Mau beli parang tak? Boleh nggak kita jual padanya? Tidak boleh kita jual kepadanya parang. Tidak boleh. Karena dia akan pakai berkelahi. Iya, nah ini kita tahan. Tapi kalau dia beli pada saat yang lain, bukan untuk dipakai berkelahi, walaupun nanti ternyata dia pakai juga, itu urusannya nanti. Tapi sekarang adalah mubah kita jual. Ini masalah. Nah ini yang diurut. Setelah kita tauhid dan orang sudah ikhlas dalam beribadah dan menyembah Allah, maka baru sholat. Setelah itu zakat. Dan setelah itu Allah katakan, wadzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Itulah dibilang agama yang benar. Tauhidnya dulu sudah benar, baru sholat. Dan memang kenyataannya gini saja. Kalau kita baca sejarah Nabi, beliau diutus oleh Allah, itu perintah sholat itu setelah 10 tahun Nabi diutus. Itu perintah sholat. Nabi fokus berdakwah untuk kaum musyrikin di Mekah supaya mereka meninggalkan berhala-berhalanya, apa yang mereka berdoa kepada selain Allah dan hanya beribadah hanya kepada Allah saja. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, kemudian setelah itu turunlah kewajiban sholat. 10 tahun Nabi berdakwah. Turun kewajiban sholat. 3 tahun di Mekah. Setelah itu ke Madinah, hijrah. Tahun kedua, turunlah kewajiban puasa, kewajiban zakat. Turun kewajiban. Inilah agama yang lurus. Agama yang mengutamakan tauhid. Kemudian beribadah, sholat. Kemudian zakat. Kemudian ibadah-ibadah setelahnya. Berhaji. Karena Nabi SAW berhaji itu di tahun ke-10 Hijriah. Di tahun ke-10 Hijriah. Di tahun sudah belum diutus 23 tahun. Baru pergi haji, pulang haji, belum wafat. Sakit dan wafat. Ini rukun Islam. Yang kedua dan ketiga. Salat, zakat. Kemudian puasa, wa dalil siyam. Dalil akan wajibnya berpuasa. Ini rukun Islam juga. Yang tidak tegak Islam, kecuali kita melaksanakan ibadah yang satu ini, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Kata Allah, ayat ini tentunya kita sudah hafal semua ini, karena sering kita dengar setiap Ramadan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar supaya kalian bertakwa. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Siapa di antara kalian melihat bulan hilal, bulan Ramadan, maka wajib dia berpuasa. Maka wajib dia berpuasa. Tentunya kita sudah bahas fikihnya. Fikih berpuasa di kitab fikih di Bulughul Maram sebelumnya. Di sini adalah penegasan bahwa puasa itu rukun Islam yang tentunya wajib kita kerjakan sebagai seorang yang masuk ke dalam agama Islam. Kemudian wadalilul haji, ini rukun Islam yang terakhir. Dan dalil haji. Kata Allah, walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila.
Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Walillahi 'alan nas. Ini dikedepankan kata lillah, hanya untuk Allah. Maksudnya harus juga ikhlas. Wajib bagi manusia hajjul bait, untuk berhaji di Baitullah. Ingat lillah. Tidak boleh kita pergi berhaji supaya dipanggil Pak Haji. Harus. Ya, itu tidak bagus dalam niat berhaji. Harus untuk lillah. Karena Allah, untuk Allah. Karena kalau untuk dipanggil Pak Haji, bahaya. Bisa-bisa kalau pulang marah kalau tidak dipanggil Haji. Iya. Kenapa kamu panggil saya begitu? Saya ini sudah haji. Oh, iya. Kita haji untuk dipanggil Pak Haji atau karena Allah? Kata Allah, walillah. Hanya untuk Allah. Alan nas, wajib bagi manusia. Hijjul bait, untuk berhaji di Baitullah. Tapi ada syaratnya. Man istata'a ilaihi sabila. Bagi yang mampu menempuh perjalanan kepadanya. Di sini mampu uang dan mampu badannya. Bagi yang tidak mampu, maka tidak wajib. Ibadah yang satu ini adalah ibadah yang diwajibkan oleh Allah satu kali seumur hidup. Dan dipersyaratkan mampu. Jika kita tidak mampu, maka kita tidak berdosa. Kalau kita tidak melakukannya. Kalau kita tidak melakukannya. Tapi kalau kita mampu dan kita tidak melaksanakannya, itu merupakan kekafiran. Kata Allah sambungannya, waman kafar. Siapa yang kafir? Artinya kan ini setelah haji. Setelah ayat tentang haji. Sambungannya. Siapa yang kafir? Artinya dia mampu, dia ada haji. Tidak melakukan rukun Islam yang kelima ini. Fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maka Allah Maha Kaya. Allah tidak butuh dari alam semesta. Artinya, kalau kamu tidak mau melakukan ini perintah, sementara kamu mampu, Allah tidak butuh kepada kamu. Ya, Allah Maha Kaya. Karena kalau kita melakukan ketaatan, itu faedah dan manfaatnya bukan untuk Allah, tapi untuk kita sendiri. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah, untuk beribadah kepadaku. Apakah ibadah kita itu memang Allah butuh kepadanya? Tidak, kita yang butuh. Makanya Allah katakan, "Ma uridu minhum min rizki." Saya tidak menginginkan dari mereka rezeki. Supaya mereka carikan untuknya rezeki. Wa ma uridu minhum ayyut'imun. Saya tidak ingin mereka memberi makan saya. Allah Maha Kaya. Innallaha huwar-razzaqu dzul quwwatil matin. Allah itu Maha pemberi rezeki dan Maha memiliki kekuatan yang kokoh. Allah tidak butuh kepada kita. Tapi kitalah yang butuh kepada Allah. Kitalah yang butuh kepada ibadah kita sendiri itu. Kita yang butuh kepada persaksian kita. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita yang butuh kepada sholat kita. Kita butuh kepada puasa kita. Kita yang butuh kepada zakat kita. Kita juga yang butuh kepada haji kita. Bukan Allah. Innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah Maha Kaya. Allah tidak butuh dari alam semesta. Dari alam semesta. Ini ayat. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan selainnya. Innallaha farada 'alaikumul hajj. Fahujju. Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kalian haji, maka berhaji. Allah mewajibkan kepada kalian haji, maka berhajilah. Waktu itu ketika Nabi mengatakan seperti itu,
Kan ini dikatakan kepada penduduk Madinah yang perjalanannya tentunya tidak memerlukan biaya yang besar dan banyak dan tidak butuh kepada tenaga yang besar dan banyak. Dia bertanya, akullu sanatin ya Rasulullah? Apakah setiap tahun, wahai Rasulullah, kewajiban haji itu? Fasakata anhu Rasul dia tidak jawab. Cuma ada soal, kemudian dia bertanya lagi, Nabi diam. Kemudian bertanya lagi, Nabi diam. Tapi beliau setelah itu karena sering ditanyakan, beliau berkata, lau qultu na'am la wajabat walau wala mastata. Kalau saya bilang iya, maka akan wajib setiap tahun dan kalian tidak akan mau. Kalau saya bilang iya, maka itu akan wajib setiap tahun dan kalian tidak akan mau. Bagaimana kalau wajib setiap tahun? Dirinya berapa? Kalau kita daftar haji yang biasa. Iya, kalau haji sekarang yang regulernya, kalau antum daftar tahun ini, itu 30 tahun kemudian. Artinya kalau daftar sekarang berarti 2000 berapa? 50. Iya, baru bisa. Tapi kalau wajib setiap tahun gimana? Berdosa semua orang yang mampu. Makanya Nabi bilang, ini hikmah Allah. Ini kasih sayangnya Allah kepada kita. Kalau saya bilang iya, akan wajib setiap tahun. Tapi kalian tidak akan mampu. Kemudian kata Nabi, al-hajju marratan wahidatan. Haji itu satu kali saja. Famazada fahuwa tatawwu. Siapa yang menambah, dia sudah pernah haji, dia mampu haji lagi, dia mampu berhaji lagi, dia mampu berhaji lagi, itu sunnah. Itu adalah sunnah. Ini haji. Jadi kita pergi berhaji untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan rukun Islam. Yang kita nanti akan ditanya, Madinuk, apa agamamu? Kan kita masa kita pilih agama ke Islam tapi tidak tahu rukunnya. Inilah 5 rukunnya. Ini kita sudah selesai rukun. 5 rukun Islam. Iya. Yeah. Kita bersyahadat dengan 2 kalimat syahadat. Kita sholat, kita berzakat, kita berpuasa, kita berhaji. Setelah itu, belum sampaikan tingkatan yang kedua, rukun iman. Karena Islam itu ada tingkatannya. Tingkatan paling luar, itulah Islam. Rukun Islam. Lebih dalam lagi, tingkatannya adalah itulah iman. Itulah yang dikatakan dengan rukun iman. Sekarang kita masuk di rukun iman, kita baca saja dulu sedikit. Kata beliau al-martabatus tsaniyah, tingkatan kedua dari tingkatan agama. Al-iman, tingkatan keimanan. Kalau Islam rukunnya itu amalan-amalan zahir yang nampak, amalan anggota badan. Kemudian iman itu amalan hati. Kata beliau wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Keimanan itu ada 73 sampai 79 cabang. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Ternyata yang paling tingginya kalau kita berucap la ilaha illallah yang syahadat pertama. Jadi itu rukun Islam yang pertama itu bagian dari keimanan. Sebagaimana sholat bagian dari keimanan. Puasa bagian dari keimanan. Zakat bagian dari keimanan. Haji bagian dari keimanan. Jadi makanya siapa yang beriman, mukmin pasti muslim. Tapi belum tentu kalau dia muslim, dia mukmin. Belum tentu. Tapi kalau dia mukmin pasti muslim. Ini orang mukmin, oh muslim pasti. Iya, pasti muslim. Tidak perlu bilang saya mukmin. Tidak perlu tanya, muslim ki? Pasti muslim kalau mukmin. Karena semua rukun Islam masuk di iman. Makanya kata beliau, dia ada 73 sampai 79 cabang. Yang paling tingginya ucapan la ilaha illallah. Itu rukun iman paling tinggi.
cabang keimanan paling tinggi. Wa adnaha, dan yang paling rendahnya imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan di jalan. Kita lewat, ada batang pohon, ada duri, kita singkirkan. Ya, kita singkirkan. Itu bagian dari keimanan. Itu bagian dari keimanan. Setelah itu wal haya'u syu'batun minal iman, dan memiliki rasa yang namanya rasa malu, itu bagian dari keimanan. Ternyata biar kita malu, itu bagian dari keimanan. Ini belum sebutkan 3 bentuk dari keimanan. Dari 73 sampai 79 cabang tadi, ada dari keimanan itu ucapan la ilaha illallah. Ada dari keimanan itu perbuatan, menyingkirkan gangguan di jalan. Ada dari keimanan itu hati, malu. Mewakilkan 3 itu. Jadi iman itu adalah hati, ucapan, perbuatan badan. Pengertiannya dalam bahasa Arab, al-iman, dia adalah yakin di dalam hati, ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota badan. Itulah dibilang iman. Tasdikun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil jawari. 3 ini iman. Iman itu adalah membenarkan dari dalam hati, mengucapkan dengan mulut, dan membuktikannya dengan amalan anggota badan. Tidak bisa kita bilang saya beriman, tapi yakin dan ucapkan, tapi tidak ada amalan. Tidak bisa. Amal iman itu namanya iman, yakin, ucapkan, amalkan. Setelah itu, keimanan itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah kalau kita melakukan ketaatan. Makin taat kita, maka makin tinggi keimanan kita. Kita rasakan itu. Tapi makin kurang ketaatan kita, maka keimanan kita juga ikut berkurang. Makanya kata Nabi SAW, la yazni zani wa huwa yazni hina mu'min wa yazni. Tidaklah seorang pezina itu berzina. Saat dia berzina, dia beriman. Tidak, pasti turun keimanannya. Makanya dia jatuh dalam zina. La wala yasriqu sari hina yasriq wa huwa mu'min. Tidaklah pencuri itu mencuri. Ketika dia mencuri, dia beriman. Dia tingkat keimanannya tinggi. Tidak. Keimanan itu bisa berkurang dan bisa bertambah. Yazidu bitta'ah. Bertambah kalau kita melakukan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah. Dan berkurang kalau kita melakukan maksiat. Makanya cabangnya tinggi. Ketika orang sudah lakukan dosa terang-terangan, berarti kan hilang malunya. Berarti keimanannya hilang. Keimanannya hilang. Betul muslim. Dia mungkin saja sholat. Kalau Ramadan dia berpuasa. Kalau datang zakat dia berzakat. Tapi kalau masalah malu, tidak ada. Tidak ada. Oh, ini berarti keimanannya. Keimanan hatinya di dalam yang bermasalah. Inilah dibilang iman. Iya. Dia bercabang-cabang. Ada yang paling tinggi dan ada yang paling rendah. Yang jelas memiliki keimanan dalam hati itu. Iya, itu hal yang utama. Kata Nabi SAW, yakhruju minan nar man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Pasti akan keluar dari neraka siapa yang ada keimanan walaupun sebesar darah dari dalam hati. Dia pencuri, pezina, pembunuh, tapi dia punya keimanan, kepercayaan kepada Allah, maka pasti keluar dari neraka. Masalah dosanya itu yang penting jangan dia dosa syirik. Karena kalau syirik kekal di neraka. Kekal di neraka. Ini keutamaan kalau beriman. Dan rukunnya tentunya sama dengan Islam. Iman juga ada rukunnya. Rukunnya ada 6. Ini kita ambil
di pertemuan akan datang insya Allah. Keimanan memiliki 6 rukun sebagaimana Islam juga memiliki rukun yang kita sudah ambil di beberapa kali pertemuan kita terakhir ini. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Jika ada pertanyaan boleh diajukan. Silakan. Raudhah. Walhala. Yang berjadi boleh dipakai sandal yang ada jahitannya ketika boleh dipakai ketika ihram. Boleh sandal. Yang penting bukan sepatu. Iya, baik. Untuk pertanyaan pertama tadi itu, masalah raudhah diangkat ke surga atau tidak, tidak ada. Wallahu alam dari hal itu. Yang ada itu Nabi katakan, baina mimbari wa baiti raudhah min riyadil jannah. Antara mimbar dan rumahku itu adalah taman dari taman surga. Kalau nanti diangkat ke surga, itu perkara gaib. Kalau tidak tahu, kita tidak tahu. Kalau bukan sepatu, tidak boleh pakai sepatu dalam berihram. Pakai sandal boleh. Kaos kaki apakah boleh atau tidak? Kalau bukan sepatu maka tidak boleh. Maka boleh. Yang amannya, kalau ragu, maka pakai kaos kaki yang di bawah mata kaki. Karena kalau orang tidak punya sandal, boleh dia pakai sepatu, tapi dia potong atas. Dia potong bagian atasnya supaya tidak seperti sepatu. Sepatu itu kan yang menutupi mata kaki. Jadi boleh kalau dia beli kaos kaki, memang dia beli yang di bawah. Silakan. Tapi pada saat dia bercerai ada harta yang dia miliki, tetapi posisinya berbeda sesuatu rumah. Pada saat dia bercerai, rumah itu masih status hutang. Apakah itu masih harta warisan? Mantan istrinya atau siapa yang beli? Jengki kayaknya, pastikan begitu dulu. Yang beli ya punya suami, kenapa istri? Nah, ini utang, walaupun utang dia kan sudah akad bahwa itu punyanya, cuman belum lunas. Kalau sudah cerai tidak dapat. Orang cerai itu tidak dapat warisan. Dia yang dapat warisan itu dia meninggal, ada istrinya, ada anaknya, ini tidak dapat warisan. Ada pun cerai tidak dapat. Paham kan? Silakan Pak Ji tulis. Waalaikumsalam. Boleh kita lakukan mengerjakan salah. Baik, boleh saja, boleh saja. Itu semua terjemahan dari
yukimu, akoma. Iya, akoma itu masuk semua itu, melaksanakan, mendirikan, melakukan, masuk semua itu sinonimnya dalam bahasa kita. Ya cuman kalau dalam bahasa Arab namanya akoma itu kita mendirikan. Jadi ada sesuatu kita dirikan. Kita dirikan. Intinya begitu. Kita laksanakan sesuai dengan perintah, berarti kita mendirikan sholat. Kita kerjakan sesuai dengan perintah, berarti kita namanya mendirikan sholat. Seperti itu. Iya, baik. Sebenarnya tidak batal, Pak. Kalau dibilang batal nggak tahiyat masjid. Kalau kita duduk, tidak. Cuman tidak sesuai yang sunnah. Sunnahnya itu kata Nabi SAW, iya, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka rak'atain. Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, jangan dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Jadi sunnahnya itu kita tidak duduk sampai sholat. Jadi kalau muadzin adzan, kita berdiri. Kalau memang mau menjawab adzan, kita berdiri, kita jawab adzan. Kan boleh jawab adzan berdiri. Iya. Kita berdiri sambil jawab adzan. Setelah itu baru kita sholat. Sunnahnya seperti itu. Adapun kalau kita sudah duduk kemudian baru kita naik mau sholat tahiyat masjid, boleh, tidak ada masalah. Cuma sunnahnya tidak duduk kecuali sudah sholat. Tidak diperintahkan tapi dilakukan. Seperti apa itu tadi? Sebelum asar. Terus kita pergi sholat, niat qobli asar. Tidak ada tuntunannya. Kita tidak dapat pahala. Kita tidak dapat pahala. Kalau kecuali ada tuntunannya. Misalnya kita sholat asar, kita bukan niat sunnah sebelum asar. Tapi niatnya adalah sholat antara adzan dan iqamah. Nah, itu ada sunnahnya tadi. Kalau tidak ada sunnahnya baru kita sholat, kita tidak dapat pahala. Bahkan kita bisa dapat siksa. Karena kita melanggar perintah. Menyelisih Nabi. Disiksa bukan karena sholat. Tapi karena menyelisih Nabi. Ada seorang di masa tabi'in. Dia sholat setelah sholat subuh. Dilarang oleh Sa'id ibn Musayyab. Tabi'in kibar. Dia hidup. Nabi hidup. Nabi masih ada. Dia hidup. Cuma tidak masuk Islam. Jadi dia mendapati zamannya Nabi. Qadarullah tidak masuk Islam. Jadi bukan sahabat. Tabi'in kibar. Tabi'in besar. Iya. Jadi dia pernah menegur orang sholat setelah sholat subuh. Orang ini bilang, apakah Allah akan menyiksa saya karena saya sholat? Masa disiksa karena sholat? Kata Ibnu Musayyab, tidak. Allah tidak menyiksamu karena kamu sholat. Tapi Allah akan menyiksamu karena kamu menyelisih Rasulnya. Jadi bukan karena kamu sholat. Sholat itu ibadah. Kamu sujud, kamu ruku itu ibadah. Tapi kamu akan disiksa karena kamu menyelisih Nabi. Jadi orang juga disiksa kalau menyelisih Rasul. Seperti itu. Iya. Oke, berapa menit lagi? Hampir.
Sekarang makmumnya satu orang. Iya, ini orang lagi sholat ada imam sama makmum seorang. Atau banyak orang, makmumnya banyak orang. Iya, sekarang makmum yang sedang sholat banyak atau cuma satu sholat? Banyak, tapi banyak makmum. Baik. Hmm. Supaya berarti di depan kosong. Kan wajib mengisi yang kosong depan. Nah kalau kita kasih mundur ke belakang, depan kosong. Sama Pak, pinggir juga wajib dipenuhkan. Jadi kalau enggak ada, sudah penuh orang, kita datang cuma sendiri, berdiri saja di belakang, enggak ada masalah. Karena kita diperintahkan untuk menutup yang kosong, enggak boleh membuat kekosongan. Seperti itu Pak Edi. Memang ya ada dalilnya itu yang kasih tahu Ki. Karena Nabi SAW bersabda, la sholat limunfaridin khalfas shaf. Itu yang dipahami. Tidak ada sholat bagi orang yang sendiri di belakang shaf. Itu dalilnya Pak Edi. Tapi itu kalau kosong di depan. Kalau kosong di depan, ini masih kosong. Terus kita pergi sholat sendiri di belakangnya shaf. Tidak ada sholat bagi kita. Tapi kalau penuh, tidak boleh kita tarik di depan. Kalau seperti itu modelnya, kita berdalil dengan fattakullah mastata'tum. Bertakwa kepada Allah semampumu. Tidak mungkin kamu pergi pengumuman di luar. Sini kau sholat, saya cuma sendiri. Atau tarik di depan, itu melanggar. Jadi itu Pak, kalau keadaannya adalah di depan kosong, kita pergi sendiri di belakang, tidak ada sholat. Adapun di belakang penuh, kita di belakang sholat sendiri, tidak ada masalah. Seperti itu Pak. Hmm. Saya juga jawab tidak tahu Mbak. Gampang paling itu Mbak. Kalau kita tidak tahu, bilang tidak tahu. Daripada kita cari-cari tahu. Dan Nabi tidak kasih tahu. Yang kita bisa itu tahu kalau Nabi kasih tahu. Kalau Nabi kita kasih tahu, kita bisa tahu. Karena riwayat itu Pak sudah terbukukan. Selain dan bagaimana kita meminta kalau besar kita lagi sholat dan ada masjid yang ada apakah kita mengisi shop yang ada yang atau kita membuat shop yang baru di belakang karena untuk menjaga keselamatan supaya dalam posisi memang sholat di antara tiang makruh. Bahkan sebagian para ulama ada yang mengatakan batal karena terputus shaf dengan tiang. Terputus shaf dengan tiang. Tapi paling rendahnya makruh. Maka kalau ada tiang kita bershaf di belakangnya. Atau di depannya. Atau di depannya. Tapi kalau masjid penuh, boleh kita bershaf walaupun di antara tiang. Boleh kita bershaf walaupun di antara tiang. Ini kalau masjidnya penuh. Dibolehkan. Hilang makruh.
karena dibutuhkan. Di mana kuburannya? Dia terpisah. Ada dinding yang misalkan antara kuburan itu. Dinding masjid. Kalau di depan batas, karena la tusallu ilal kubur, kata Nabi, jangan kalian sholat menghadap ke kuburan. Kalau di depan. Tapi kalau kuburannya di belakang, halaman, di samping, tidak batal. Cuma kalau kita tidak sholat di situ, lebih bagus. Walaupun tidak batal. Jadi kalau depan tidak boleh. Kita sholat menghadap ke kuburan. Itu kalau tidak ada tembok pagar masjid. Adapun kalau tembok masjid tidak dianggap karena dia masuk dalam masjid. Yang boleh itu kalau dipagari. Jadi ini ada tembok masjid. Kemudian tembok pagar masjid. Kuburannya setelahnya. Nah, itu dibolehkan. Atau tidak ada tembok tapi dipisahkan oleh jalan. Itu juga sudah terpisah namanya. Sudah terpisah namanya itu tidak apa-apa. Itu dibolehkan. Kalau ada kuburan seperti itu, ini ada masjid, ada kuburan, maka antara dua. Kalau masjid duluan, kuburan dipindah. Kalau kuburannya duluan, masjid belakangan, masjid diroboh. Karena sunnah kuburan dikubur di masjid itu sunnahnya orang dahulu. Bukan sunnahnya agama kita. Iya, Nabi SAW ketika menceritakan orang Yahudi, orang Nasoro, kata beliau, idza mata anbiya'uhum banau alaihi masjid. Kalau meninggal orang-orang para nabinya mereka atau orang solehnya mereka bangun masjid padanya. Setelah itu Nabi mengingatkan, Nabi melaknat mereka, perbuatan mereka. Kata Nabi, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittaqadu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat Yahudi Nasara menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Kalau kita umat Islam dilarang. Beliau ingatkan bahkan kuburan Nabi SAW. Fala tattakidu qabri idan. Jangan kalian menjadikan kuburan itu sebagai tempat yang selalu dikunjungi. Seperti berhari raya. Jangan dijadikan kuburan itu sebagai wasanan yu'bad. Berhala yang disembah. Tidak bangun patung, tapi kuburan disembah. Nabi larang itu. Oleh karena itu kata Aisyah, kuburan Nabi tidak dinampak. Kuburan Nabi tidak dinampak. Tidak dikasih terlihat. Iya. Ini hikmahnya. Supaya orang tidak sembah. Saya ada pertanyaan? Tidak ada? Alhamdulillah. Kita tutup berarti. Baik. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.